Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa sebagai produk utamanya, bukan barang fisik. Jasa yang ditawarkan bersifat intangible atau tidak berwujud. Contohnya, jasa transportasi seperti taksi. Analisis rasio adalah metode untuk memeriksa neraca dan laporan laba rugi perusahaan guna mengetahui likuiditas, efisiensi operasional, dan profitabilitasnya. Pertama, ada current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek pakai aset lancar yang dimilikinya. Makin tinggi rasio ini artinya makin aman secara likuiditas. Rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Lalu ada quick ratio, mirip tetapi lebih konservatif karena tidak menghitung persediaan. Nah, ini lebih relevan buat perusahaan jasa karena mereka umumnya nggak punya stok barang. Rumusnya, quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Dan yang paling ketat ada cash ratio. Ini hanya menghitung kas dan setara kas buat nutup utang jangka pendek. Cocok buat lihat kesiapan perusahaan menghadapi krisis likuiditas. Rumusnya, cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi utang lancar. Rasio solvabilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada debt to asset ratio, mengukur seberapa banyak aset yang dibiayai pakai utang. Rumusnya itu total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Lalu yang kedua itu ada debt to equity ratio, membandingkan total utang dengan modal sendiri. Makin tinggi, makin besar porsi utangnya dibandingkan modal. Rumusnya itu total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Rasio profitabilitas. Yang pertama, net profit margin ini mengukur seberapa persen laba bersih yang didapat dari setiap pendapatan. Semakin besar marginnya, berarti semakin efisien perusahaan dalam mengolah biaya. Rumusnya net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Kedua, ROA atau Return on Asset. Rasio ini menunjukin seberapa efektif perusahaan pakai asetnya untuk menghasilkan laba. Karena perusahaan jasa biasanya nggak terlalu banyak aset, ROA jadi indikator penting buat lihat efisiennya. Rumusnya, ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset kali 100%. Terakhir, ROE atau Return on Equity. Ini rasio yang mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari modal pemilik. Semakin tinggi ROE, makin besar potensi imbal hasil bagi pemegang saham. Rumusnya, ROE sama dengan laba tahun berjalan dibagi total aset kali 100%. Karakteristik khusus rasio di perusahaan jasa. 1. Rasio likuiditas lebih fokus ke kas dan piutang. 2. Rasio profitabilitas sangat bergantung pada sumber daya manusia. 3. Rasio solvabilitas bervariasi tergantung skala usahanya. Terakhir, tidak ada persediaan. PT Bluebird Tbk adalah perusahaan transportasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Bluebird merupakan bagian dari Bluebird Group yang memiliki berbagai unit usaha di bidang transportasi, logistik, dan lainnya. Berikut ini merupakan laporan keuangan PT Bluebird Tbk dalam 3 periode. Laporan ini dalam jutaan rupiah. Berikut ini merupakan contoh perhitungan berdasarkan rumus analisis rasio. Analisisnya, Bluebird punya current ratio dan quick ratio sebesar 1,71. Artinya, aset lancar mereka lebih dari cukup buat nutupin semua utang jangka pendek. Lalu, cash rasionya juga 1,12, yang berarti kas mereka bisa langsung dipakai buat bayar kewajiban lancar. Ini penting banget buat perusahaan jasa kayak Bluebird yang butuh dana cair setiap hari. Contoh pada analisis solvabilitas yang pertama itu ada debt to equity asset ratio, yang rumusnya total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. 1948786 dibagi 7580224 dikali 100%, yang hasilnya 25,71%. Rasio ini menunjukkan bahwa sekitar 25,71% dari seluruh aset perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya itu, perusahaan memiliki ketergantungan utang yang rendah terhadap asetnya, yang mencerminkan struktur keuangan yang sehat dan risiko keuangan yang rendah. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio, yang rumusnya itu total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. 1988786 dibagi 5631438 dikali 100%, yang hasilnya 34,61%. Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri.
34,61% menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk pendanaannya, sehingga berada dalam kondisi aman dari risiko keuangan tinggi. Selanjutnya, perhitungan net profit margin, return on asset, dan return on equity. Hasilnya net profit margin 10,47%, ROA 6,11%, dan ROE 8,22%. Tiga rasio ini nunjukin Bluebird cukup efisien dan mampu hasilin keuntungan dari aset dan modal yang mereka punya. Jadi, dari hasil analisis bisa kita lihat kalau PT Bluebird Tbk sebagai perusahaan jasa punya kondisi keuangan yang solid, likuiditasnya aman dengan current dan quick ratio 1,71 serta cash ratio 1,12. Ini nunjukin kalau mereka siap banget bayar kewajiban jangka pendek. Dari sisi solvabilitas, mereka lebih banyak pakai modal sendiri daripada utang, yang artinya risikonya kecil dan struktur keuangannya sehat. Profitabilitasnya juga bagus, mereka bisa mengelola pendapatan dengan efisien dan hasilin keuntungan yang stabil. Kesimpulannya, Bluebird jadi contoh ideal buat perusahaan jasa yang mampu jaga kestabilan keuangan dan tetap untung. Analisis kayak gini penting banget dipahami biar kita bisa nilai kinerja perusahaan secara lebih objektif.